Halo semua, bertemu lagi di channel After Exam. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial tentang Maksuf lagi. Sudah lama saya tidak membuat tutorial software Maksuf. Kali ini saya akan membuat redesign kapal tugboat. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita simak sama-sama. Ayo kita belajar sama-sama. Oke, kali ini bahannya adalah ini. Dengan metode yang akan kita buat yaitu metode background image. Nah, ini adalah bahan dari kapal tugboatnya. Background image-nya, mohon maaf, bahan dari background image-nya. Ini adalah line span dari kapal tugboat dengan panjang 29 meter dan lebar 8,4 dengan tinggi 3,9 dan draft 3,30 dan frame spacing-nya 500 mm. Oke. Selanjutnya kita akan eksekusi. Yang pertama yang harus kita buat dalam metode background image yaitu menentukan dari tampilan maksudnya. Kita harus menampilkan dari tampak samping dahulu. Jangan kita menuju ke perspektif. Ini tidak akan muncul background image-nya. Kita harus tampak samping atau profile view, kemudian kita ambil file, import, dan image background. Nah, ini adalah bahan dari background image-nya. Line span kapal tugboat kita klik, open. Nah, line span-nya sudah muncul di Maksuf, software Maksufnya. Lalu kita biarkan saja dulu, terus kita kembali ke tampak atas atau plan view. Lalu seperti tadi kita akan ulangi lagi file, import, image background, lalu ambil file tugboat lagi. Kemudian kita ambil tampak depan, ambil import file, import, kemudian image background, lalu kita pilih file line span tugboatnya. Nah, sudah seperti ini. Ada 3 tampilan ini dengan image background. Oke, selanjutnya yaitu meletakkan surface. Nah, harus kita pastikan bahwasannya surface ini kita menggunakan beberapa surface. Kita pastikan yang pertama, satu surface untuk keel, yang kedua bottom, yang ketiga chain, 4 side hull, kemudian ini forecastle. Maaf, yang ini bulwark dan ini atasnya bulwark juga. Kemudian kita hitung ada 6 surface yang kita butuhkan dalam redesign kapal ini. Nah, selanjutnya kita akan ambil surface-nya dengan cara surface kita gunakan di sini yaitu buttock plane. Kemudian kita ambil add surface, kemudian ambil buttock plane. Kemudian klik. Lalu ini dari tampak depan. Jika dilihat dari tampak sampingnya seperti ini, buttock plane. Nah, kemudian kita akan setting ukurannya. Dengan panjang kapal tugboatnya 29 meter. Nah, di sini satuannya dalam sentimeter harus kita rubah dulu ke dalam meter. Data, cara merubahnya data, kemudian unit, kemudian ini length unitnya kita ganti meter, kemudian masanya kita ganti ton. Kita oke. Lalu kita kembali ke tampak samping. Kemudian kita akan atur ukurannya 29 meter. Kemudian tingginya ini kita rubah menjadi 1 meter saja. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita akan atur surface ini, lalu kita atur zero point-nya.
Gunanya zero point adalah untuk memudahkan kita menggambar dan meletakkan background image-nya pas dengan surface. Kita ambil data, frame of reference, kemudian set to DWL, kemudian di forward sini kita ambil set DWL, lalu centangnya kita letakkan others. Kemudian pada vertical datum kita ambil find baseline, kita klik find base, kemudian kita copy angka ini, Ctrl C, lalu paste. Lalu kita ambil, kalau kita centangkan others. Di sini harus pastikan centangnya harus others. Lalu kita oke. Nah, sebelum itu zero point-nya belum pindah ke belakang, harus kita pindahkan dulu dengan cara data, frame of reference. Di sini harus kita klik dahulu after extend-nya. Di sini. Terus kita klik sesuai dengan 14,5 juga. Lalu kita oke. Kemudian zero point-nya akan berubah ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil edge control point untuk menambahkan control point nanti. Gunanya yaitu untuk setelah kita duplikat surface ini, gunanya untuk menyatukan surface yang akan kita duplikat. Nah, setelah ini kita harus menduplikat surface-nya, ambil surface, kemudian duplikat surface, kemudian surface-nya tadi ada 6 yang harus kita butuhkan, jadi sudah ada 1, lalu kita tambah duplikatnya 5, pastikan sini centang, lalu kita vertikalnya kita ambil 1,5, lalu oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, apa yang saya bilang tadi, gunanya control point ini untuk menyambungkan antara surface per surface dengan cara menyambungkannya seperti kita blok seperti ini, kita blok dua control point seperti ini, lalu kita ambil bond edge. Nah, ini akan surface satu dengan surface yang lain akan bergabung. Oke, kita lakukan dengan yang sama. Ini kita lihat, jika belum disatukan akan ada jarak seperti ini. Nah, jika sudah disatukan, dia akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan blok lagi, kemudian kita ambil bond edge, blok lagi bond edge untuk menyambungkannya seperti ini. Lalu di sini kita akan lihat dari tampak depan atau body plan, kita akan membuat 6 surface ini sesuai dengan bentuk sesuai dengan bentuk dari bentuk kapal tugboat ini. Sebelum itu kita harus meletakkan background image ini ke dalam sesuai dengan ukuran surface-nya. Nah, kita akan membuat background image yang ini sesuai dengan bentuk surface-nya, dengan ukuran surface-nya. Tadi pada surface ini dengan ukuran panjangnya yaitu 29, lalu kita akan letakkan ini posisi 0 point. Caranya data, kemudian saya ulangi, kita ambil display, background, kemudian set 0 point. Gambar dari tugboat ini akan kita letakkan di belakang di sini dengan cara data, display, background, kemudian set 0 point, lalu kita klik di bagian belakang di sini. Kita ulangi, display, background image, set 0 point. Lalu kita akan klik. Nah, otomatis dia akan terletak di belakang, terletak di 0 point ini. Nah, kemudian kita akan kecilkan ukurannya sesuai dengan bentuk surface-nya, ukuran surface-nya. Dengan cara sama display,
background, kemudian set image. Lalu kita klik di bagian depan, paling depan. Nah, di sini akan muncul background image reference point. Lalu kita ketik 29 karena panjang ukuran size surface-nya tadi kita buat 29 juga. Nah, sudah seperti ini, yaitu dia ukurannya berbentuk dengan panjang 29 sesuai dengan size surface kita. Kemudian kita akan menuju ke top, tampak atas. Lalu kita akan zero point-nya akan kita letakkan di posisi sini. Sini adalah tampak atasnya, atas kapal. Tampak atas kapal. Lalu kita akan letakkan gambar ini di posisi zero point dengan cara display, background, lalu set zero point. Nah, kita akan klik pada sini. Otomatis dia akan menuju ke titik zero point. Lalu ukuran ini akan kita letakkan 29. Jaraknya 29 meter dengan cara display, background, kemudian set image reference point. Lalu kita klik sini. Lalu kita masukkan 29 meter. Longitudinal centang. Oke. Dia akan sesuai dengan bentuk surface kita, ukuran surface kita, panjang surface kita. Nah, kemudian angka selanjutnya kita akan menuju ke body plan. Pada body plan kita akan letakkan juga display, background, set zero point, lalu klik. Nah, sudah seperti ini. Pada image background sudah terletak pada posisinya. Oh ya, satu lagi. Untuk di sini dengan lebar kapalnya 8,4. Ini akan kita letakkan pada lebar 8,4 juga. Caranya background, set image reference point, kemudian kita klik di sepanjang lebar kapalnya. Lalu ini ada transverse, kemudian kita masukkan 4,2 karena lebar kapalnya itu tadi 8,4, kita akan masukkan setengahnya saja, lebar setengahnya kapal di sini. Oke. Nah, sudah kita atur seperti ini, lalu kita akan buat surface sesuai dengan bentuk background image-nya. Dengan cara kita harus aktifkan net source-nya. Source net. Kita klik. Jika sudah biru seperti ini, dia sudah aktif. Maka kita akan meletakkan surface sesuai dengan bentuk background image-nya. Seperti ini. Nah, kemudian pertama kita harus buat kill plate-nya. Kita ulangi. Oke, blok, kemudian letakkan untuk kill plate. Lalu kita blok lagi, kita letakkan di bottom plate. Kemudian kita letakkan di chain-nya. Lalu kita klik lagi, kita blok, kita letakkan di set hull. Lalu ini sudah lurus. Kemudian kita letakkan di bulwark. Nah, setelah ini tahap ini udah selesai. Lalu kita pastikan ukurannya sesuai dengan 8,4. Caranya size surface dengan lebar 8,4. Benar kan? 8,4. Oke. Kemudian kita lihat tampak samping. Nah, dia sudah sesuai dengan bentuk dari background image-nya. Kita lihat dari tampak atas, sama, sudah sesuai. Nah, setelah ini kita lihat dari tampak atas, kemudian kita ambil add control point, lalu kita klik
add control point, lalu kita masukkan, kita letakkan di sini, boleh di depan satu dan di belakang satu. Nah, kemudian di bagian depan ini kita akan letakkan dia di posisi di 0. Caranya, blok, mohon maaf, kita harus membuat dari tampak sampingnya dulu. Ini seperti ini. Nah, ini kita geser boleh, kita geserkan dulu sedikit. Kemudian kita akan letakkan bentuknya seperti ini. Nah, kita letakkan aja posisinya. Boleh sembarangan dulu. Kita letakkan. Oke, sudah seperti ini. Kita akan kembali ke tampak depan. Mohon maaf, tampak atas. Kemudian kita blok di bagian yang warna pink, bagian merah jambu. Kemudian kita ambil kontrol, kemudian kontrol properties, klik 0 di sini. Lalu oke, otomatis dia akan menuju ke tengah-tengah semuanya. Kita lihat dari tampak perspektifnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lihat dari tampak samping lagi, lalu kita atur ini sebentuk dengan bentuk chain-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil tampak depan, kemudian kita matikan surfnet-nya, kita ambil add control point, kita klik di sini, ambil klik add control point, lalu kita klikkan di sini. Kita klik 2 di sini. Nah, ini akan otomatis dia akan muncul control point-nya dari tampak samping. Lalu kita atur aja bentuknya. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke tampak depan. Lalu dari tampak depan kita akan tambahkan control point. Kita hidupkan NetSurf. Kembali. Kita tambahkan seperti ini. Sesuai dengan bentuk dari kapal tugboatnya. Oke, kita lihat perspektifnya. Kita lihat seperti ini. Oke, saya kira sudah bagus. Nah, kemudian kita kembali ke tampak atas. Ini adalah dari untuk kill plate-nya sudah kelihatan. Kita akan bentuk kill plate-nya. Kita tambahkan control point lagi. Seperti ini. Oke. Oke. Kemudian kita kembali ke tampak samping. Nah, lalu kita kembali ke tampak samping. Kemudian ini kita atur. Dan kita atur ini. Kita naikkan ke atas. Sesuai dengan bentuk chain-nya. Ini adalah batas surface chain-nya. Kita akan letakkan persis. Oke, sudah seperti itu. Tampak atas. Klik. Seperti ini.
Oke. Lalu ini kita atur juga tingginya sesuai dengan background image-nya. Oke. Kita lihat tampak depan. Oke, dari tampak atas kita bentuk dari tampak atas chain-nya. Ini adalah garis chain-nya. Kita harus bentuk juga dia sesuai dengan bentuk chain-nya. Oke, kita tarik dulu seperti ini. Ini adalah bentuk chain-nya dari tampak atas. Garisnya kita bisa lihat lower chain-nya di sini, posisinya di sini. Kita akan letakkan dia di posisi. Oke. Kita akan letakkan dia di posisi sesuai dengan background image-nya. Oke, tarik seperti ini. Kita geser dulu. Upper chain, oke kita letakkan di sini. Sini, oke dah. Lalu kita tarik lagi, sesuaikan bentuknya. Nah, jika seperti ini kita boleh menambahkan control point lagi. Kita tarik seperti ini, iya betul. Oke, kita kembali ke tampak samping lagi. Ini boleh kita tarik seperti ini, biar dia sesuai. Tarik lagi. Oke, kita perbaiki. Oke, saya kira ini udah bagus. Kemudian kita klik di sini. Ini adalah kill plate-nya. Kita ganti nama kill plate dengan cara klik 2 kali pada surface dari tampak perspektif. Klik. Kemudian kita ganti kill plate. Kemudian di sini bottom plate. Pada di sini chain. Kemudian di sini side hole. Di sini bulwark. Bulwark 1 karena bulwarknya ada 2. Oke. Kemudian kita klik 2 kali lagi. Di sini kita ganti flexible pada surface stiffener dan transfernya. Nah, seperti ini. Lalu, ini kita harus bentuk dia sesuai dengan body plan dengan cara stationnya harus kita munculkan dahulu. Kita bisa munculkan station dengan cara mohon maaf, bentar, kita lihat dulu. Oke, dengan cara data, design grid, kemudian this section kita tambahkan, kita add di sini 54, kita masukkan 54. Oh, mohon maaf. Di sini mulainya dari min 2 0 1 2 3 4. Berarti 54 tambah 4 ada 58 surface.
59 surface. Mohon maaf, 59 section. Design grid add 59. Oke. Lalu kita atur jaraknya. Di sini kita buat 0,5 karena frame spacingnya 500, kemudian start dari 0. Oke. Kemudian untuk buttock plane-nya kita buat juga sama. Kita lihat di sini ada 5 buttock plane. 5. Kemudian spacing kita 0,5. Mulainya dari 0,5. Kemudian water plane-nya juga sama. 10. Space-nya 0,5. 0,5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kembali ke data lagi. Water plane-nya ada 6. Cara menghapusnya, kita blok, delete, oke. Nah, ini cara memunculkannya bagaimana? Cara memunculkannya seperti ini. Kita klik, kita lihat dari tampak depan. Kita klik di section. Nah, kita lihat body plane-nya sudah membentuk sesuai dengan background image-nya. Sudah hampir membentuk. Hampir ya. Tapi belum mirip. Di atasnya udah hampir mirip. Sini. Ya. Kita bisa bentuk ya seperti ini. Kita buat sama. Sini kita bisa bentuk dia sama stationnya. Ya, sama kan? Kita boleh klik di sini. Kita atur saja supaya dia bentuknya sama dengan background image-nya. Oke. Oke. Kita lihat atasnya udah hampir sama. Dan kita kembali ke tampak depan. Ini masih belum, kita lihat dari tampak atas, kita sesuaikan bentuknya lagi. Ini kita hidupkan water line-nya. Nah, seperti ini. Kita akan sesuaikan bentuknya. Kita bisa tarik seperti ini, kita sesuaikan.
Sininya masih agak lebar, kita lihat dari tampak depan. Sininya masih lebar. Kita bisa tarik tampak depannya. Jika masih melebar dia, kelihatan di sini sepertinya agak terlalu banyak apa namanya netnya. Kontrol-kontrol point ini memang agak pusing, tapi karena kalau sudah terbiasa, ya akan kita bisa atur bentuk-bentuknya. Kita tarik lagi, kita dekatkan. Sepertinya di sini permasalahannya. Kita dekatkan lagi control point-nya. Kita lihat di sini tidak bisa dikecilkan. Kita lihat dari tampak sampingnya. Kita lihat dari tampak depan. Oke, kita bentuk seperti ini lagi. Kita tarik aja. Sepertinya permasalahannya di sini. Kita coba sesuaikan bentuk background image-nya. Memang agak lama dan agak sulit, tapi percaya ini akan bisa kita handle. Oke, kita klik di sini, kita ganti 4. Kita harus melihat garis warna merah jambu itu sesuai dengan bentuk background image-nya ya. Harus sesuai dengan bentuk background image-nya. Yang itu patokan utama kita. Patokan utamanya bukan dari control point ini.
Oke, kita lihat. Memang agak sedikit tajam di sini. Caranya ini boleh kita giniin ya. Lalu ini kita naikkan. Oke, saya kira lebih bagus seperti ini. Kita tarik saja. Oke. Sekira udah hampir sama. Terus dari tampak atasnya udah bagus juga. Ya kan? Oke. Ini kita agak turunkan sedikit. Sekira dari tampak depannya udah bagus. Ya, ini adalah dari tampak depan dari kapal tugboatnya. Oke, selesai ya dari tampak depannya. Kemudian kita kembali ke tampak belakang. Ini kita naikkan seperti kita sesuaikan bentuknya. Kemudian kita tambah control point, jangan lupa. Kita tarik-tarik saja seperti ini. Tapi harus sesuai dengan control point-nya. Tarik. Patokan kita adalah chain-nya. Untuk chain-nya. Lower chain, upper chain. Oke. Oke, kita klik di sini biar sesuai bentuknya. Kita klik. Tarik seperti ini. Tarik saja. Mungkin tutorial ini agak lama, tetapi memang disitulah seni dari redesign kapal sebuah kapal. Tuh, kita memang harus menyesuaikan bentuknya. Itu memang agak lama, tetapi hasilnya nanti akan bagus. Ya. Seperti itu, kita samakan bentuknya. Kita samakan dengan patokan gambarnya.
background image-nya. Oke, ambil control point, jangan lupa ini control point-nya. Nah, ini dia ke atas, akan kita tarik aja seperti ini. Kita akan kembalikan dia ke bentuk awalnya. Tarik. Oke, kita lihat. Oke, good. Kita lihat dari tampak atas. Nah, di sini udah hampir sama kan bentuknya. Bisa kita tarik saja untuk menyamakan ukurannya. Bisa kita tarik. Di sininya agak mengecil di belakang, mulai agak mengecil, kita tarik saja seperti ini. Kita sesuaikan saja. Kita tarik lagi. Nah, ini sepertinya terlalu tinggi. Kita tarik ke bawah. Jika kalian punya file AutoCAD-nya ataupun kalian bisa lihat garis chain-nya yang mana. Kalau seperti ini kan garis chain-nya menumpuk seperti ini. Saya agak kesulitan melihat garisnya yang mana. Jadi kalian harus bisa pastikan bahwasanya garisnya itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Nah, ya kurang lebihnya seperti ini. Kalian harus sering-sering belajar, sering-sering melatih untuk membiasakan untuk melakukan redesign seperti ini, supaya tidak pusing melihat netnya seperti ini. Kontrol-kontrol point yang banyak seperti ini biar membiasakan bahwasannya jaringan ini di mana letaknya, bisa dengan mudah untuk jika terjadi trouble ataupun terjadi bentuknya tidak sesuai, kalian bisa untuk menghandle-nya sendiri gitu. Oke, saya kira sudah bagus. Ini sesuai sekali dengan bentuk apa namanya? Sesuai dengan bentuk kapalnya. Oke, ini tampak belakang. Belakangnya kita tarik aja seperti ini. Nah, di sini ada perpotongan. Kita menggunakan curve. Kita klik di sini. Kita bentuk sesuai dengan bentuknya. Lalu kita klik 2 kali. Kemudian use trim. Pilih surface yang akan kita potong. Kita potong blue walk 1 dan blue walk 2-nya. Oke.
Lalu kita kembali ke perspektif. Lalu di bagian ini kita akan potong. Sebelum kita potong, kita harus pastikan trimnya aktif ya. Caranya display, trimming, kemudian trim invisible. Kita klik surface-nya, kita klik kanan, start trimming bullwalk. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci. Nah, ini kita sembunyikan. Nah, sudah jadi bentuk dari kapal tugboat-nya. Sesuai dengan bentuk lens plan kapal tugboat-nya. Ini mungkin ada sedikit, mungkin agak kurang mirip, jadi bisa dimaklumi. Kalian lebih untuk bisa dipelajari lagi supaya bagus bentuk dari kapalnya sesuai dengan bentuk lens plan-nya seperti itu. Nah, kita lihat. Kita lihat batok plan-nya. Sudah hampir mirip kan? Ini kita bisa perbaiki lagi. Kita buka kuncinya. Bisa kita perbaiki lagi. Jadi kita bisa tambahkan add surface. Matikan surfnet-nya, kemudian klik sini, kita klik di sini. Matikan dulu biar tidak pusing melihat control point-nya. Kita kembali, kita aktifkan net surf-nya. Nah, seperti ini kita bisa tarik-tarik saja seperti ini. Ini masih kurang, bentuknya kurang sama. Ya. Kurang lebihnya seperti itulah teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari redesign kapal tugboat dengan metode background image. Oke, saya kira cukup. Sebelum itu ini di batok lainnya masih kurang, tambahkan dulu. Kita add ada berapa buah? 3 buah. Kita tambah 3. Sini kita space-nya kita masukkan 0,5. Oke, nah sudah kan? Sudah muncul. Kemudian kita lihat, kita buka kuncinya untuk membentuk dia seperti sesuai dengan untuk lens plan-nya. Oke. Tarik-tarik aja teman-teman seperti ini. Ya. Bisa kita sesuaikan aja teman-teman. Yang penting kita harus lihat dari garis warna pinknya itu harus sama. Oke, perhatikan. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Dalam waktu 49 menit kita sudah bisa membuat bentuk lambung kapal 3 dimensi dari menggunakan software Maxuf. Lebih kurang saya mohon maaf jika teman-teman berminat dengan
suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman juga berminat sama desain ini, boleh follow Instagram saya. Saya akan cantumkan di deskripsi pada video kali ini. Saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian yang membutuhkan tutorial seperti ini. Jika kalian ingin saya membuat video seperti ini lagi, silahkan komen juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.